Satu, ada yang ingin melampiaskan kemarahan. Banyak anak-anak muda masuk ke politik karena marah. Ekspresinya marah. Pintar, brilian. Aksesnya banyak. Saya akan menyebut contoh yang saya kagumi itu Samara contohnya. Samara itu keren. Tapi dia sebetulnya lagi marah kepada sistem politik yang ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kedua, ada yang pansos. Politik dijadikan alat untuk pansos. Ciri-ciri aktivis mahasiswa yang pansos adalah, ini saya sudah kenal sejak mahasiswa, begitu ada kesempatan untuk tampil di panggung, dia akan tampil habis-habisan. Dia akan menyerang, dia akan memaki, dia akan menggebrak meja untuk menarik perhatian. Salah? Tidak sama sekali. Karena saya seorang pansos juga. Sekaranglah waktunya. Di dunia politik sekarang ini tidak hanya datang dari kalangan pengusaha, tapi banyak banget selebritis yang terjun ke dunia politik. Nah, untuk saat ini narasumber kita itu selain dari dunia selebriti juga sukses, dan di dunia politiknya juga sukses karena sudah terbukti menjadi salah satu anggota DPR. Kita sambut Kang Farhan. Hai, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih sudah ngundang saya ke sini. Terima kasih sudah datang loh Kang Farhan di Nawacita Politik TV. Waduh, ke namanya juga Bekasi Politik ya. TV. Nggak mungkin ngomongin gosip yang lain ya. Mungkin ada tadi dikit-dikit gosipnya tapi nyerempet-nyerempet sama Gosip politik. artis aja lah. Kangen ya? Ya, gosip artis yang dipakai sama para pejabat politik. Aduh, itu mungkin ada another session kali ya. Oke. Jadi gini Kak Farhan, apa sih yang akhirnya membuat dari dunia selebriti sampai akhirnya terjun ke dunia politik, Kang? Dalam dunia media, dunia keartisan, dunia entertainment, dunia selebritis, itu sering kita diajak untuk menjadi endorser dari program-program sosial. Dan itu memang menggerakkan kita untuk menyadari bahwa seenak-enaknya jadi seorang artis, selebritis yang hidupnya di atas angin, tetap kita punya gap yang sangat jauh dengan mereka yang tinggal di level terbawah, yang justru mereka lah yang menghidupi kita gitu. Tanpa kekaguman mereka pada kita, nggak ada yang namanya rating TV. Oh betul. Ya kan? Yes. Nah, tanpa kekaguman mereka terhadap kita, nggak ada yang namanya pengiklan merasa bahwa perlu mengontrak Farhan untuk mempromosikan produk deterjen sehingga dibeli sama ibu-ibu yang tinggal di pelosok sana. Maksudnya nggak jadi brand ambassador lah ya. Ya, nah hal itu kemudian menimbulkan yang namanya tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini yang membuat kita akhirnya mau kerja di yayasan, ikut kampanye layanan masyarakat dan lain-lain. Nah, saya sih waktu itu merasa bahwa, saya sudah melaksanakan pekerjaan rumah saya, memberikan tanggung jawab sosial dan lain-lain gitu. Tapi lama-lama saya merasa bahwa kayak nggak cukup banyak ya impact yang saya kasih gitu. Nah, akhirnya pada tahun 2016 saya memutuskan untuk mulai pelan-pelan berhenti dari dunia entertainment dan media dan masuk ke dunia politik sebagai politisi praktis. Politisi praktisnya itu pertama kali langsung terjun ke partai politik atau sempat jelajah dulu. Sebetulnya gini, dari tahun 2009 udah mulai belajar bagaimana politik praktis itu bekerja. Kemudian 2014 menjadi relawannya Pak Jokowi. 2017 jadi relawannya Pak Ahok. 2018 baru masuk partai beneran sebagai caleg, calon legislatif untuk Partai Nasdem di Kota Bandung, Kota Cimahi. Baru 19-nya jadi anggota DPR. Itu baru full time politician. Apa yang membuat Kang Farhan akhirnya memilih Nasdem jadi kendaraan politiknya Kang Farhan? Waktu itu karena cocok aja, kayak botol ketemu tutupnya. Saya match ya? Ya, saya tuh percaya kepada survei. Karena gini, survei itu kayak rapor. Kalau kita bekerja untuk sebuah tujuan politik, maka survei itu akan menjadi indikator kita apakah kita memang pekerjaannya diterima apa enggak sama masyarakat. Nah, saya sih bekerja itu selalu patokannya survei. Sampai suatu hari saya ketemu dengan Pak Saan Mustafa, Ketua Nasdem Jawa Barat, membahas soal survei, dan ternyata survei dia sama survei saya itu klop gitu. Wah, sama nih, wah iya nih, oke nih. Salaman deh.
salaman, malam itu juga di Kota Subang jam 12 malam kita tanda tangan. Oh, langsung masuk ya? Iya, Okay, tanda tangan malam itu juga. Berarti sebenarnya prosesnya tidak begitu panjang ya untuk akhirnya memilih Nasdem menjadi kendaraan politiknya? Atau sempat dulu nih jelajah, belajar dulu di Sempat jelajah dulu. Jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 saya numpang hidup di rumah aspirasinya anggota DPR dari PDIP, yaitu Bang Niko Siahaan. Selama 2 tahun itu saya melihat praktek bagaimana sebetulnya politik kenegaraan itu berjalan untuk level seorang anggota DPR. Dari situ saya belajar banyak, oh interaksinya begini, oh ini yang mesti diperhatikan, begini cara memulainya, hal yang tidak menyenangkannya apa, hal yang menyenangkannya apa, dan itu semua saya belajar. Baru kemudian setelah bertafakur beberapa lama, pilih partai, ketemunya kok Sang Mustafa gitu, ada Nasdem. Nah, kan kalau dunia selebriti itu beda ya sama dunia politik, entertainment, media beda gitu kan. Itu ada nggak sih shock culture-nya dari sih shock culture dari? Shock culture-nya pamer. Gimana tuh? Pamer. Ada masanya sekitar sebulan pertama saya kemana-mana pakai pin DPR. DPR RI ini bos. Tuh, karena pin DPR itu kan we earn it so hard, susah banget gitu kita dapetinnya kan. Iya. Ya selama sebulan pamer aja, tapi lama-lama beban juga nih, udah deh simpen aja gitu. Mudah nggak sih akhirnya kayak yang tadinya istilahnya menjadi pusat atensi dari masyarakat, sekarang kan harus mendengar suara rakyat? Enggak juga. Ada nggak? Enggak juga. Kalau masalah menjadi pendengar itu enaknya sebagai seorang penyiar radio. Oh, iya. Menurut kamu pekerjaan penyiar radio itu ngomong atau dengerin? Sebenarnya ngomong. Enggak, sebenarnya dengerin. Kalau didengerin kan sama... Iya benar, maksudnya ini, seorang penyiar radio itu ngomong sehari maksimum 4 jam, nggak mungkin lebih. Betul. Kecuali radionya bangkrut, cuma dia penyiarnya. Oh iya, ada shiftingnya. Iya. Tapi kita hanya 4 jam maksimum bisa ngomong yang ada isinya. Oke. 20 jam berikutnya, kita baca, dengar, istirahat. Oh iya. Kita baca, kita dengar, kita amati. Baca, dengar, amati, baca, dengar, amati. Itu yang membuat. Jadi hari ini misalkan saya siaran jam 6 sampai jam 10 pagi. Siaran nih, udah selesai. Begitu masuk jam 11, kerjaan saya adalah dengar, baca, amati, dengar, baca, amati. Sehingga besok pagi saya bangun, itu bahan yang saya dengerin dari jam 11 siang sampai jam 12 malam kemarin itu saya jadiin bahan buat siaran. Iya benar, maksudnya akumulasi dari yang terjadi. Betul. Nah, ketika menjadi seorang politisi, maka kesempatan ngomong itu nggak banyak. Kesempatan ngomong itu bahkan di rapat-rapat di DPR itu nggak bisa kita dominasi, pokoknya sepanjang rapat mesti saya ngomong, terus nggak. Iya. Ya, dari katakanlah rapat selama 4 jam, saya paling banyak saya ngomong 15 menit. Selebihnya saya mesti dengerin, karena setiap orang di forum itu berhak ngomong. Iya. Iya kan? Kemudian ketika mengadakan katakanlah acara mendengarkan aspirasi masyarakat, 150 orang, diwakili oleh sekitar 6 RW deh, per RW 25 orang, mereka masing-masing punya masalah. Itu saya dengerin 25 masalah loh. Dengerin nih. RW 1 apa? Oh iya. RW 2 apa? Oh iya. RW 3 masalahnya apa? Oh iya dulu. Sambil kita mikir kita responnya gimana ya gitu. Karena nggak semuanya tentu bisa kita penuhi. Nah, dari situlah sebetulnya kita belajar untuk mengetahui apa sih masalah yang dihadapi masyarakat ini, apa yang membuat mereka merasa gelisah. Jadi kayak kita ngobrol sama pacar. Pacar tuh kita mesti tahu apa yang membuat dia gelisah. Iya. Distrust. Betul. Aku nggak percaya kamu nggak genit sama perempuan lain. Oke, artinya aku mesti buktikan sama pacarku bahwa aku nggak genit sama perempuan lain. Aku hanya loyal sama kamu. 2, kegelisahannya apa lagi? Aku kalau kangen mesti gimana? Ya kan? Oke. Kalau gitu kita mesti ada teleponan, WhatsApp dan lain-lain. Terus apa yang bikin dia senang? Perhatian. Oke, perhatian seperti apa yang mau saya berikan? Sama. Betul. Sama si rakyat juga masyarakat tuh dengerin sama. Apa kegelisahan masyarakat ini ya? Rata-rata. Ini karena dapil saya kota besar, nggak ada pedesaannya. Itu nomor 1 masalah kebersihan kota. Aduh, tempat saya kotor banget. Jorok. Ya kan? Gitu. Oke, 1.
Karena apa? Karena semua orang hanya bisa komplain soal sampah, tapi nggak mau nanganin sampah. Dan yang membuat masyarakat Kota Gelisah adalah saya nggak mau nanganin sampah, tapi saya nggak suka sampah. Iya. Jadi apa? Jadi saya mesti tahu ada orang yang akan nanganin sampah saya. Akan eksekusi. Betul. Siapa itu? Sini, saya urusin sampah. Sini. Mau nggak mau? Jadi solve the problem. Yes. Jadi saya harus jadi bagian dari jawaban kegelisahan itu. Kegelisahan kedua adalah masalah di kota-kota besar ini akses kepada kesehatan. Masalah kesehatan orang kota itu jauh lebih kompleks. Betul. Karena kualitas lingkungan, degeneratif, makanan. Lebih banyak orang diabetes di kota daripada di pedesaan. Betul. Nah, ketika saya terkena diabetes, maka saya akan mulai kena luka diabetes, tekanan darah tinggi, ginjal rusak, kena serangan jantung. Itu siapa yang membayar? Itu mahal semua loh. Betul. Ya kan? Asuransi juga nggak mau kayaknya. Nah, tapi apa yang mesti ada yang bayarin kan? Betul. Ya udah, sini, gue handle. Gitu. Hal seperti itu menjadi pekerjaan sehari-hari yang memang kita harus hadapin. Nah itu. Dan yang terakhir adalah akses pendidikan. Okay. Cuman akses pendidikan sekarang sudah jauh lebih bagus, sehingga yang sering jadi ribut cuman masalah zonasi aja. Yeah. Kalau itu masalah metode, Betul. bukan masalah akses pendidikan. Jadi dua tuh, kebersihan, kesehatan. Kebersihan, kesehatan, sama pendidikan tadi ya. Ya, pendidikan lah. Ini lebih spesifik ke Bandung apa whole Republik Indonesia? Saya lihat hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Iya sih. Itu tuh masalah tingkat kesadaran. Kesadaran butuh pemenuhan kebutuhan. Yes. Keren. Nah, sekarang kan kalau kampanye ini dari selebritis dulu. Kalau boleh tahu dari umur berapa terjun ke politik, Kang? Range umur berapa? Mulai umur 39 tahun. 39 ya, berarti kan itu istilahnya usia yang sudah cukup matang secara kedewasaan. Nah, tapi Kang Farhan tahu sendiri, di zaman sekarang ini bahkan banyak anak muda yang terjun ke dunia politik dan mau belajar ke dunia politik. Menurut Kang Farhan gimana dengan caleg-caleg muda yang akhirnya terbit kayak baru lulus kuliah udah akhirnya mendaftar menjadi kita mesti lihat motivasinya. Saya menggolongkannya dalam 3 jenis gitu ya. Satu, ada yang ingin melampiaskan kemarahan. Banyak anak-anak muda masuk ke politik karena marah. Ekspresinya marah. Pintar, brilliant. Aksesnya banyak. Saya akan menyebut contoh yang saya kagumi itu Samara contohnya. Samara itu keren. Tapi dia sebetulnya lagi marah kepada sistem politik yang ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang dia percayai. Maka waktu dia masih awal-awal tuh, wah disikat semua dia. Wah, semua dia hajar, semua dia hajar. Keren lagi. Tapi ketika dia sudah mulai dewasa, dia menyadari bahwa ternyata berpolitik butuh kedewasaan daripada ekspresi kemarahan. Tuh. Kedua, ada yang pansos. Politik dijadikan alat untuk pansos. Gitu. Biasanya ini adalah kritik untuk para aktivis mahasiswa. Ciri-ciri aktivis mahasiswa yang pansos adalah, ini saya sudah kenal sejak mahasiswa, begitu ada kesempatan untuk tampil di panggung, dia akan tampil habis-habisan. Dia akan menyerang, dia akan memaki, dia akan menggebrak meja untuk menarik perhatian, untuk mendapatkan stempel bahwa ini anak pemberani. Anda bisa melihat contoh-contohnya saat misalnya nih, waktu Pak Anies dan Pak Ganjar tampil di Universitas Indonesia. Anda akan melihat para mahasiswa gelak, mainnya keren gitu. Itu untuk pansos. Rekam jejaknya itu motivasinya pansos. Salah? Tidak sama sekali. Karena saya seorang pansos juga. Untuk mahasiswa gitu. Dulu kan zaman saya zaman Orde Baru. Galak tentara. Jadi kalau kita ada acara kumpul mahasiswa, yang nongkrong ini intel-intel. Terus salah ngomong dikit disikat, bos. Jadi kita mesti pinter-pinter cari bahan omongan supaya tetap terdengar keras dan dikagumi, tetapi nggak membuat polisi pengen nangkep gitu, atau tentara pengen bawa kita ke korem. Strategi komunikasi kan, komunikasi betul sekali kan. Iya gitu. Kalau dari Kang Farhan, kira-kira anak muda tuh strategi komunikasi dan politiknya harusnya gimana?
Saya kira saya tidak bisa mengatakan harus gimana ya, tapi ada beberapa pilihan. Ada yang berbicara soal ekspresi, jadi anak muda harus bisa memanfaatkan kebebasan ekspresi yang sebetulnya baru kita dapatkan sejak tahun 99. Sebelumnya nggak ada kebebasan berekspresi, apalagi kebebasan berpendapat di Indonesia. Itu harus dimanfaatkan betul-betul dimanfaatkan. Untuk siapa? Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kemaslahatan umat, gitu kalau bahasa baiknya. Jadi artinya apa? Menggunakan ilmu yang diberikan oleh Indra Safera, sahabat saya almarhum, dia mengatakan, begitu kau buka mulutmu, pastikan yang keluar dari mulutmu itu berguna tidak hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Itu penting, karena kalau ngomong sembarangan malah bisa merusak. Itu kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat yang bisa dimanfaatkan. Kedua, kemudahan untuk mendapatkan akses informasi. Zaman dulu, cari informasi susahnya setengah mati. Langganan koran mahal. Betul. Langganan majalah itu bisa satu kos-kosan, langganan majalahnya satu dipakai, dibaca rame-rame di rolling. Sekarang enggak, sekarang kita bisa dapetin dari mana aja informasi dan rasanya menjadi sangat murah. Semakin mudah informasi didapatkan, semakin berharga itu informasi. Betul. Kerennya begitu. Betul. Bahkan dulu tuh ada beberapa buku yang dilarang. Bukunya Wiji Tukul dilarang, bukunya Soekarno di bawah bendera revolusi. Ketahuan di rumah kita ada buku seperti itu, kita ditangkap karena undang-undang subversi. Dan ini saya bicara tahun 97 ya. Saya baru setahun kira-kira. Nah, waktu umur kamu setahun, kita itu nyembunyiin buku. Begitu ada saudara kita tentara, kita main yuk, datang gitu ke rumah, saya sembunyiin ini. Karena saudara kita yang tentara, begitu melihat ada buku itu, bukan tidak mungkin dia akan menghubungi kantor tentara setempat untuk kemudian mengatakan, rumah saudara saya tolong diawasi, jangan sampai ada pergerakan. Gitu ya? Seserem itu dulu sih. Kita takut. Kalau sekarang enggak, terserah. Mau kalian di rak buku kamu sekarang ada buku Karl Marx sekalipun, negara nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Itu harus dimanfaatkan betul dan disyukuri. Caranya gimana? Apapun yang kau keluarkan di depan masyarakat, pastikan itu berguna untuk orang lain. Iya, dipikirkan baik-baik. Nah, setelah itu baru carilah berbagai macam kegiatan yang memang memberikan dampak langsung kepada peningkatan kapasitas kita sebagai seorang manusia. Mau apa? Mau tambah pinter kah? Tambah bijaksana kah? Tambah teman? Tambah bisnis? Ya mungkin salah satunya anak muda kalau mau terjun ke politik itulah untuk menyodorkan keinginan-keinginannya itu ya. Iya betul. Dan aspirasi-aspirasinya gitu ya. Berarti dan kalaupun ternyata bikin salah ya, selama salahnya nggak disengaja mah kita maafin aja. Nah, aku pernah juga tahu kalau Kang Farhan itu istilahnya cukup mengagumi sosoknya Ahok. Dan tadi juga sempat disampaikan kalau Kang Farhan itu menjadi salah satu relawannya Ahok, bahkan sampai di penjara ya waktu itu ya. Apa sih yang membuat akhirnya Kang Farhan mengagumi sosoknya Ahok? Saya tuh orang yang senang kerja. Ahok itu seorang pemimpin yang sangat cerdas dalam bekerja. Tapi dia memiliki cara mengekspresikan yang memang bermasalah. Misalkan nih, kan dia setiap pagi sebelum masuk kantor pasti menerima orang pada ngadu. Banyak banget. Banyak pada ngadu, ngantri, ya kan? Ada ibu bilang, Pak, tanah saya diserobot, coba saya lihat. Wah, terang aja diserobot, tanahnya bukan punya ibu, diusir. Iya, langsung strict to the rule. Yes. Nah, itu. Tapi selesai. Dan rapat-rapat pembentukan izin dibuka terbuka live YouTube. Memang agak bikin sakit hati untuk beberapa orang karena dia pernah memberhentikan seorang kepala dinas pertamanan dan pemakaman DKI karena ketahuan si ibu itu ngutip pungli. Iya, dia benar-benar nggak suka kan kalau nggak ada ampun. Nggak ada ampun loh. Dan itu tuh dianggap mempermalukan. Gitu, itu kelemahannya Pak Ahok. Iya. Selebihnya efektif luar biasa. Gini, salah satu hal yang membuat saya sangat kagum pada dia adalah ketika di Jakarta, sananya simpel sekali. Ada dua programnya sangat simpel yang akan saya tiru, entah gimana caranya. Setiap yang lahir nggak perlu ngurus,
maka petugas kelurahan akan datang ke rumah dan ngurusin akte kelahiran. Itu menguntungkan? Sangat membantu. Iya. Karena apa? Setiap lurah itu ada jadi tahu rakyatnya ngapain aja, siapa yang hamil. Karena dengan mengetahui siapa yang hamil, maka ada kepentingan apa? Kepentingan mencegah stunting akan lewat posyandu, lahir di mana, ibunya sehat apa enggak gitu. Maksudnya attach sama warga juga ya. Jadi ketika lahiran, ya si suami, si ayah sama si ibu itu cukup fokus pada masalah kesehatan anaknya aja. Betul. Administrasi kependudukannya Persuratannya dibantu. udah ada yang ngurus. Oke. Satu. Iya. Kedua, ketika ada orang meninggal di satu rumah, kamu bayangkan nggak apa yang terjadi? Mesti cari tempat makam, mesti cari, kalau orang Kristen mesti cari petinya, kalau orang Islam mesti cari yang membungkusin yang mandi. Pusing nggak? Di saat kita lagi sedih, kita pusing, ya kan? Yang lebih pusing lagi adalah kita mesti ngurus akte kematian. Akte kematian itu nyebelin ngurusnya. Ya kan? Tapi bukannya ada bisnis di balik semua persyaratan administrasi Maka itu? Pak Ahok bikin sebuah tim yang kerjaannya di hari ketiga orang itu udah meninggal, datang minta data semuanya, ibu, bapak, stay di rumah, surat kematian diantar 7 hari kemudian. 7 hari kemudian datang tuh surat. Itu tuh sangat membantu. Itu tuh hal kecil yang sangat membantu. Dan saya ingat Mas Anies waktu tahun 2008 ngantar saya jemput dia, ada perjanjian, terus Mas ke Polda Metro Jaya dulu ya, ini 2008 nih. Ngapain? Kata Mas Anies. Aku ngurusin STNK. Wah, lama dong. Wah, Nora lo. Ini keren banget sekarang Polda Metro Jaya 2008. Saya bawa mobil, drive thru ngurusin STNK. Hanya setengah jam selesai. Mas Anies gini, hebat ya. Dia menyadari saat itu bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan praktis itu akan membuat rakyat kota itu bahagia. Sangat terbantu. Dan itu yang dilakukan oleh mereka. Pak Ahok melakukan hal itu. Itu keren banget buat saya. Edan kerennya. Lalu ingat nggak di kota Jakarta ini ada yang namanya Jembatan Lingkar Semanggi. Iya, tahu. Tahu kan? Tahu, Di atas Jembatan Semanggi ya. Itu bukan dari APBD. Kalau nggak salah itu dari beliau kan yang. Oh iya, tapi bukan dari APBD. Yang dia lakukan adalah dia samperin semua gedung-gedung sekitar Semanggi itu, yang semuanya, and I mean semuanya, melanggar ketentuan koefisien luas bangunan. Maka semua kena denda. Dendanya gede. Karena dendanya gede, maka si para pemilik gedung ini datang ke Pemda, bilangnya gini, potong aja deh, daripada saya bayar 1 miliar ke kas daerah, gimana kalau saya bayar 300 juta kas daerah, 200 jutanya saya kasih ke Bapak. Terus? Itu yang biasa terjadi, pungli-pungli seperti itu. Pak, semua Pak Ahok dapat semuanya. Lu semua kata Pak Ahok, dan Pak Ahok, lu semua kamu dulu. Lu semua kagak udah ada yang bayar denda. Gua nggak minta itu. Gua cuma minta dia bawa lah gambarnya. Gua minta lu pemilik gedung bikinin gue ini. Lebih jelas ya kemana arah uangnya ya. Satu, menghindari pungli. Tuh. 2, menghindari buang-buang duit APBD untuk membangun si proyek itu. 3, ketika APBD keluar untuk bikin proyek jembatan itu, kebayang nggak tendernya kayak apa? Kebayang nggak resiko korupsinya kayak apa? Betul. Ini dikerjain sama swasta itu. Selesai nggak? Selesai. In less than a year. Iya. Saya make soalnya, karena waktu itu saya kuliah daerah sana. Keren sih itu memang. Itu keren banget. Itu solusi-solusi terobosan-terobosan ya. Memang menimbulkan ketidaknyamanan. Apalagi Pak Ahok itu kalau ngomong sembarangan. Iya. Tapi keren beliau tuh. Dan saya itu betul-betul lihat ketika akhirnya beliau salah ngomong soal Al-Quran itu, sampai penasaran dia ngomong gimana sih gitu. Itu kan dipotong sama Buniani. Masalah dipotong apa enggak, adalah gini, kalau Buniani nggak dapat bahannya, nggak akan jadi apa-apa itu barang. Betul. Masalahnya Pak Ahok ngasih bahannya. Iya. Maka pertanyaan kita adalah, apa sih yang memicu Pak Ahok ke sana? Apa yang memicu Pak Ahok sampai ngomong begitu? Dan sampai terekspos seperti itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya akhirnya nyari tahu lah teman-teman, gimana sih? Di Pulau Pramuka ngomongnya. Ngapain? Peresmian ruang terbuka publik ramah anak. Ya kan? Yaudah, kita kesana pengen lihat gue. Ternyata itu si ruang terbuka publik tempat acara itu sebelahan banget
sama partai, kantor partai yang memang oposisinya dia. Oh. Ya dimanfaatkan lah. Mungkin udah ada awareness dari sekitar situ yang akhirnya menggiring ya. Dimanfaatkan betul. Dikasih bahan mentahnya. Udah itu diolah. Iya. Yang namanya politik, Betul. olah mengolah itu udah biasa. Betul. Itu yang, dan waktu itu keluar kita sempat ngingetin sama Pak Ahok. Pak Ahok minta maaf. Enggak, saya nggak salah. Saya nggak mau minta maaf. Sampai Pak Jokowi langsung presiden ngomong, minta maaf loh. Akhirnya dia minta maaf. Iya, itu kan bestie ya, maksudnya kalau berdua itu kan. Personally enggak, tapi mereka memang punya hubungan politik yang sangat kuat. Oh, personally-nya enggak ternyata. Wah, saya harus jujur, Pak Ahok itu orang yang sangat baik, saya sangat kagumi, saya banyak belajar dari dia. Tapi bukan best friend juga sih. Bukan friends quality. Oh, iya paham. Mungkin enak untuk bekerja tapi tidak enak untuk berteman. Shut up. Oke, kalau misalkan Kang Farhan maksudnya punya apa ya, kesukaan yang lumayan besar dengan Pak Ahok, kenapa nggak ke PDIP aja? Pak Ahok tuh bukan orang yang setia pada partai. Oke. Partai Pak Ahok apa? Gerindra ya kalau nggak salah. Bukan, Golkar. Oh. Terus iya. pindah Gerindra. Sekarang PDIP. Saya taunya pas dari Gerindra soalnya. Enggak. Dia di Gerindranya karena kenapa masuk Gerindra? Supaya dia bisa dicalonkan sebagai calon wakil gubernur waktu itu. Oke. Iya, benar. Gitu. Iya, oke. Berarti dilihat dari personal cara bekerjanya aja ya. Kalau Pak Ahok. Kalau Pak Ahok. Oh, tapi setelah saya sekarang menjadi orang partai, ya mau nggak mau, saya memang harus punya kesetiaan terhadap partai. Terhadap partai. Itu mau pilihan. Oke, termasuk dengan istilahnya setuju dengan pilihan Presiden Pak Anies. Iya harus. Kalau sekarang terlambat Anda tanya ke saya setuju apa enggak sama Anies, sudah. Saya pasti akan bilang setuju. Kenapa? Karena itu garis partai. Setuju banget gue. Mau apa? Enggak ada. Mau tanya alasan apapun, saya akan bisa mengeluarkan alasan dari yang paling masuk akal sampai yang paling nggak masuk akal. Saya bisa jelasin semuanya itu. Okay. Tetapi kalau pada Rakernas Nasdem 2022, di saat kita sedang membahas dari sekian banyak nama untuk dicalonkan 3 nama jadi calon presiden dari Nasdem, nah itu kita boleh untuk tidak setuju, masih bisa Okay. untuk ruang berpendapat. Sekarang sudah tidak ada ruang berpendapat. Termasuk dengan wakilnya Caimin. Termasuk dengan Caimin. Menurut Kang Farhan gimana? Apakah istilahnya sudah jadi calon presiden yang ideal dengan calon presiden dan calon wakil presiden yang ideal atau gimana? Kalau untuk kepentingan Pak Anies iya. Karena gini, waktu Pak Anies masih sendiri, semua orang mencap dia sebagai calon presiden yang membuka ruang kepada kelompok intoleran. Iya. Ya kan? Iya. Nah, maka kemudian ketika PKB bergabung, maka cap intoleran tersebut hilang dengan sendirinya. Betul. Karena PKB adalah salah satu, bukan satu-satunya, Iya. salah satu partai politik yang sangat identik dengan Nahdlatul Ulama. Dan kita tahu Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang sangat anti kepada kelompok intoleran. Betul. Iya sih. Setuju. Sekarang kita langsung aja ke politiknya Kang Farhan. Oke. Kalau nggak salah ataupun benar, sekarang udah menjurus mau jadi wali kota Bandung. Yap. Kira-kira persiapannya sudah sampai mana? Dan maksudnya aspirasi apa aja yang sebenarnya mau dipaparkan oleh Kang Farhan ketika nanti terpilih? Dengan sistem pemilihan yang sekarang, di mana akan ada pemilu dulu pada 14 Februari, baru kemudian September atau November akan ada namanya pilkada, yang mana threshold dari pencalonan pilkada ditentukan oleh perolehan suara DPRD di 14 Februari, maka strategi saya adalah fokus pada pemenangan partai di dapil. Okay. Mau nggak mau, saya mesti mempertahankan kursi DPR RI, Betul. menambah kursi DPRD provinsi, dan melipat gandakan pendapatan atau perolehan suara untuk kursi DPRD kota bagi fraksi Nasdem. Itu strategi sekarang saya. Makanya saya sekarang bekerja sama dengan banyak sekali caleg-caleg baik DPRD level kota maupun DPRD level provinsi, baik itu yang di Kota Bandung maupun Kota Cimahi. Itu saya bekerja banyak sekali. Itu harus dikuatkan dulu karena secara struktural saya memerlukan kekuatan partai untuk menambah
kursi-kursi itu. Kursi. Nah, kursi itu bisa bertambah karena dua hal. Satu, sosok dari calegnya. Maka sosok caleg yang kerjaan sama saya itu saya mesti perkuat. Mesti perkuat. Saya mesti tunjukin bahwa mereka ini nggak suka pungli, mereka ini nggak suka ngelipat kepercayaan masyarakat dan lain-lain. Kredibilitas mesti tinggi. Dan orang Bandung itu senang sesuatu yang estetikanya tinggi. Betul. Maka saya membantu teman-teman untuk fotonya di studio saya. Saya bikin foto studio sama studio foto sama studio video untuk teman-teman yang mau bikin foto sama video buat kampanye. Termasuk saya ajarin. Contohnya nih, kalau Anda mau jadi foto, maka hal pertama yang mesti dilakukan adalah buka jam tangan. Kenapa? Nggak boleh pasang kampanye, poster kampanye pakai jam tangan. Polos. Kenapa? Karena jam tangan itu bagus. Ketika jam tangannya bagus, maka fokusnya ke wajah pakai jam tangan. Oke. Ya kan? Terpecah nih. Hilang nih. Fokusnya musik sini. Sini. Cincin, cabut, gelang, cabut semuanya. Kacamata, pakai kacamata yang bening. Mic frame-nya maupun kacanya. Jangan pakai kacamata yang kalau keluar jadi hitam. Apalagi pakai kacamata hitam. Caleg yang sama sekali nggak tahu cara menjual diri adalah pakai kacamata hitam, pakai cincin gede, begini, pakai jam tangan mahal. Terus sama ini nggak banyak-banyakan gelar? Oh, kalau gelar itu hak, itu saya tidak akan ganti. Itu saya nggak akan ganti. Itu kita bikin hal seperti itu. Itu secara ini ya, maksudnya personal branding ya berarti Ya, ya? terus nggak boleh bikin poster kampanye hasil foto dari jepretan handphone. Kenapa? Jelek. Oh, maksudnya berarti harus di-prepare gitu ya? Iya, jadi kenapa? Karena pemilih di Kota Bandung Kota Cimahi itu senang sama estetika yang bagus. Oh, oke. Berarti solve problem yang... Siapa wali kota paling populer di Kota Bandung? Ya, itu. Ridwan Kamil kan? Sama gubernurnya kan? Iya. Karena ganteng. Ya, karena dia bisa tahu bagaimana memposisikan diri di media nggak sih? Maksudnya... Saya tanya sama Anda tahu nggak gubernur sebelum Pak Ridwan Kamil siapa? Atau wali kota Bandung sebelum Ridwan Kamil siapa? Kayaknya artis juga bukan sih? Nggak ada. Kamu nggak ada yang kenal. Ada Dede Yusuf pakai gubernur. Iya, Ya. itu cuma tahu itu doang, Iya. artis itu. Kenapa? Karena walaupun prestasinya nggak beda jauh dengan Pak Ridwan Kamil, tapi yang paling stand out, penampilan yang paling keren adalah Ya. Ridwan Kamil. Ya. I rest my case. Iya. Oke, setuju. Karena orang Bandung itu sangat memperhatikan estetika. Mesti keren lu, nggak boleh dekil. Iya, Bandung gitu. Iya kan? Benar. Ya itu basic banget saya ajarin tuh. Saya bikin studio khusus buat foto sama video. Iya. Khusus. Buat campaign ya. Karena semua caleg-caleg yang kerja sama saya, ayo yang benar. Terus ada satu anak yang sering pakai motor gede. Keliling-keliling dia kamunya pakai motor gede. Saya panggil sini. Sini kamu. Kamu pakai motor gede. Iya. Yang kamu datengin orang pakai motor apa enggak? Bahkan nggak pakai motor katanya. That's not fair. Kamu kemana-mana kampanye pakai motor gede, harganya 300 juta rupiah. Ntar kamu bilang, saya akan bantu rakyat. Bohong kamu. Iya, ya kan. Jadi akhirnya saya bikin konten khusus sama dia. Buang motor besarmu. Ayo berdua, karena sama motor-motoran, pakai motor Vespa berdua. Jadi kita riding dengan motor Vespa Merakyat berdua. gitu ya. Itu bagian dari pencitraan positif. Jadi kalau kamu nggak percaya, kamu silahkan lihat di IG saya, BDG, ada riding Vespa, riding sepeda, kan pamer motor-motor gede gitu. Iya, No, saya going to work. Iya. Nah hal-hal seperti itu tuh kita olah, beneran kita olah. Itu strategi pertama sampai 14 Februari. Sambil nabung untuk just in case ternyata rezeki kita dapat dicalonkan jadi wali kota, itu nggak mulai dari nol selesai pemilu. Kita sudah mulai membangun komunikasi dengan berbagai macam komunitas yang mungkin tidak mau terafiliasi dengan partai. Oh iya. Banyak tuh, ada seniman, ada pengusaha, ada budayawan, ada kelompok profesi, ada kelompok pekerja sosial dan lain-lain. Itu dijalin hubungan, bikin komitmen kegiatan bersama dan lain-lain. Keren, banyak banget dapat insight-nya ini ya. Terima kasih. Ya udah, ada pesan nggak buat tadi anak muda misalkan mau terjun ke dunia politik, terutama untuk anak-anak muda Bandung dari Kang Farhan? Oke, untuk anak-anak muda Bandung,
menjadi seorang politisi itu bisa menjadi sebuah profesi full time. Untuk itu, Anda harus bisa mencari jalan agar menjadi seorang politisi yang mampu membiayai diri sendiri. Itu harus kita pelajari sejak kita masih muda. Karena dengan demikian, kita bisa masuk ke dalam dunia politik menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari beban. Bukan politisi yang cari makan, tapi politisi yang memberi makan. Wih, keren. Teman-teman yang di daerah Bandung, nanti calon wali kotanya nih dari sebelah saya. Kita doain semoga proses untuk kesana dipermudah dan akhirnya mendapatkan posisi di Bandung ya kan. Thank you. Amin. Terima kasih untuk waktunya udah datang ke Nawacita. Semoga kita bertemu di lain waktu ya Kang ya. Amin. Thank you so much. Thank you.